Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia kini tengah berada dalam situasi yang ironis dan memprihatinkan di sektor maritim. Meskipun secara geografis 2/3 wilayahnya adalah lautan, kedaulatan ekonomi di jalur pelayaran internasional justru mengalami kemunduran signifikan. Data terbaru dari Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia atau HAPI menunjukkan bahwa lalu lintas ekspor dan impor Indonesia hampir sepenuhnya didominasi armada kapal asing. Kondisi ini mencerminkan lembah ketergantungan yang dalam terhadap operator global, di mana Indonesia hanya menjadi titik bongkar muat tanpa menikmati nilai tambah dari jasa logistik maritim internasional. Di Pelabuhan Tanjung Priok saja, dari volume 7 juta TEUs per tahun, sekitar 6 juta TEUs yang merupakan komoditas ekspor impor seluruhnya diangkut oleh kapal berbendera asing. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan taring dalam persaingan pelayaran global. Berbeda jauh dengan era 1960-an saat armada nasional masih mampu berlayar keliling dunia. Keterpurukan ini bukanlah hasil dari proses yang singkat, melainkan dampak dari lemahnya kebijakan jangka panjang dalam membangun industri pelayaran nasional. Kurangnya dukungan pembiayaan, minimnya insentif fiskal, serta tidak adanya perlindungan bagi pasar, kapal berbendera Indonesia membuat pengusaha pelayaran domestik sulit bersaing di rute internasional. Selama ini, fokus pemerintah lebih banyak tercurah pada pembangunan infrastruktur fisik seperti dermaga dan pelabuhan. Namun penguatan armada sebagai subjek utama penggerak ekonomi laut justru terlupakan. Tanpa keberadaan kapal nasional yang tangguh, devisa hasil jasa pelayaran terus mengalir ke luar negeri. Akibatnya, margin ekonomi dari aktivitas perdagangan internasional tidak pernah benar-benar singgah di dalam negeri. Situasi semakin kompleks saat kita memasuki tahun 2026, di mana tekanan geopolitik global mencapai titik didih yang mengancam stabilitas maritim. Invasi Amerika Serikat ke Venezuela serta meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan antara kekuatan hegemoni Washington DC dan China telah mengganggu rantai pasok global secara masif. Bagi Indonesia, gejolak ini berarti kenaikan biaya logistik yang tajam dan meningkatnya risiko keamanan di jalur-jalur pelayaran utama, seperti di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Laut bukan lagi sekedar jalur ekonomi, tetapi telah menjadi ruang kontestasi militer dan politik yang sangat dinamis dan sulit diprediksi. Ketergantungan pada kapal asing dalam situasi konflik seperti ini sangat berisiko. Sebab, jika operator asing memutuskan untuk menghindari kawasan konflik, maka ekonomi domestik Indonesia hampir dipastikan akan lumpuh seketika. Dari sisi keamanan dan pertahanan, Keskual telah merumuskan bahwa Indonesia merupakan strategi maritim yang komprehensif dan terintegrasi. Teknologi maritim yang memadai dan sistem pemantauan laut yang canggih menjadi harga mati untuk menjaga kedaulatan di tengah persaingan kekuatan besar. Namun, kesiapan militer saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan diplomasi maritim yang kuat. Kebijakan luar negeri Indonesia harus disinkronkan dengan kepentingan ekonomi maritim guna meningkatkan posisi tawar di mata internasional. Diplomasi harus mampu memastikan jalur perdagangan tetap aman sekaligus mendorong investasi pada armada nasional agar bisa kembali berkiprah di kancah global. Di sektor domestik, kondisi saat ini juga tidak kalah berat. Meskipun asas kabotage telah melindungi pelayan dalam negeri, sekitar 53 operator kapal kemas domestik yang menopang 90% dari barang nasional sedang menghadapi tantangan struktural yang serius. Biaya operasional yang tinggi, usia armada yang tua, dan kurangnya efisiensi di pelabuhan-pelabuhan kecil membuat kinerja logistik nasional masih jauh dari kata ideal. Jika tantangan struktural ini tidak segera dibenahi, biaya distribusi akan tetap tinggi dan daya saing produk lokal akan terus tertekan.
terutama di tengah guncangan ekonomi global yang diprediksi terjadi sepanjang tahun 2026. Pemerintah harus kembali menempatkan sektor pelayaran sebagai bagian strategis dari kedaulatan ekonomi. Langkah nyata yang perlu diambil antara lain adalah permajaan armada nasional melalui skema pembiayaan yang murah dan jangka panjang. Pemberian insentif pajak bagi perusahaan pelayaran yang berani masuk ke rute ekspor impor, serta penguatan peran BUMN dan pelayaran sebagai agent of development. Konsistensi dalam menjalankan undang-undang pelayaran secara utuh, termasuk pengelolaan kenavigasian dan perlindungan lingkungan laut, menjadi kunci untuk memperbaiki ekosistem maritim secara keseluruhan. Pengembangan teknologi maritim juga tidak boleh diabaikan. Penggunaan sistem otomasi pelabuhan dan digitalisasi manajemen logistik dapat membantu menekan biaya dan meningkatkan transparansi. Indonesia harus mampu menguasai teknologi ini agar tidak terus-menerus menjadi konsumen teknologi asing. Dengan penguasaan teknologi dan armada, Indonesia dapat mengubah posisinya dari negara yang hanya dilewati jalur perdagangan menjadi negara yang aktif menggerakkan perdagangan tersebut. Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia hanya akan menjadi slogan kosong jika kita tidak memiliki kapal sendiri untuk mengarungi samudera. Pada akhirnya, masa depan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada kemampuan kita mengelola secara mandiri. Di tengah ketidakpastian geopolitik tahun 2006, ketergantungan pada asing adalah kelemahan yang amat berisiko dan berbahaya. Penguatan sektor maritim bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah harga diri dan kedaulatan bangsa. Indonesia harus dapat keluar dari kemunduran maritim dan kembali menjadi pemain utama di jalur pelayaran internasional. Kita mesti memastikan setiap butir kekayaan yang keluar dari dan masuk lewat laut memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDIQ Channel TV, idicchannel.com dan media sosial IDIQ Channel. Sampai jumpa.